Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Pantry Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Nah, ini adalah video kelanjutan dari budgeting aku kemarin ya. Di sini aku mau saving challenge sama cash stuffing. Nah, ini kan kemarin kan sudah ditulis ya, udah dianggarkan untuk masing-masing kebutuhan di dompet pintar. Nah, di sini mau aku masukin uang-uangnya. Oke, di sini aku mau susun dulu ya uangnya. Jadi kemarin tuh kan sebetulnya uangnya sudah diambil gitu ya dari rekening. Nah, ini tuh pingin aku segera masukin ke dompet pintar karena kan memang sudah harus ada kebutuhan ya di bulan November. Jadi kalau misalkan nggak segera dimasukin, takut uangnya tuh terpakai dan nggak tahu arahnya kemana gitu loh teman-teman. Dan ini untuk budgeting sendiri aku juga belum yang sempurna banget ya. Ada kalanya misalkan aku beli sesuatu, aku pakai kantong yang lain gitu ya teman-teman. Jadi ya aku atur sedemikian rupa supaya keuangan itu tuh mencukupi gitu ya. Karena kan memang pemasukan baru dari satu kantong aja sementara ini. Dan makanya aku harus atur sedemikian rupa selama 1 bulan itu supaya nggak kurang gitu ya. Nah, ini oke, aku sudah mulai masukin uangnya. Untuk belanja mingguan ini 600.000 ya selama sebulan, itu jadi 1 minggunya 150.000. Jadi meskipun misalkan aku tuh kan kalau ke pasar itu nggak bisa ya setiap minggu tuh ke pasar karena ada aja ya kendalanya. Jadi uangnya tuh bisa dibuat untuk belanja harian atau misalkan aku beli lauk gitu ya teman-teman. Kemudian untuk family time itu juga 800.000 ya. Jadi per minggunya 200.000. Itu misalkan aku mau jalan-jalan biasanya di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Kebanyakan sih misalkan aku ke rumah mertua ya. Jadi betulnya sih 200.000 itu kadang-kadang tuh gak kepake atau misalkan kepake cuma 100.000 ya. Jadi bisa bantu Pak suami untuk bayar bensin atau misalkan jajan gitu ya. Kemudian ada juga jajan anak ya, 150.000 ya jajan anak aku kasih. Ini ada kalanya tuh juga bukan untuk jajan anak aja ya, juga kepake juga pernah ya buat jajan mama sama ayahnya. Jadi kalau misalkan ada sisa itu nanti setiap akhir bulan ada sisa itu masuk ya ke tabungan Omar. Ini akhir-akhir ini dia suka banget jajan ini loh apa bolu kukus. Terus kemudian kemarin itu aku pakai juga ya untuk beli baju. Aku ambil aja deh dari uang sangunya dia gitu ya. Kemudian ada juga jajan istri sama Pak suami sama ya 250.000 masing-masing. Untuk apa sih jajan Pak suami dan jajan istri? Ada aja gitu ya teman-teman. Kalau Pak suami biasanya kalau kurang gitu ya uangnya untuk bensin, kadang-kadang dia ambil gitu ya uang jajan dari yang aku aturkan gitu ya. Sebetulnya sebelumnya dia juga punya pegangan uang sendiri ya. Kalau untuk aku biasanya juga untuk jajan atau macam-macam ya teman-teman. Kadang-kadang uang jajan untuk istri pun juga kepake ya untuk uang jajan Pak suami dan anak dan untuk kebutuhan yang lain. Kemudian telur 100.000, kemudian galon 160.000. Nah, galon ini tuh aku masih pakai merek Aqua ya teman-teman. Ini aku belinya di tetangga. Per galonnya itu 20.000. Jadi aku tuh anggap aja berapa ya? Anggap aja tuh 8 kali ya, 20.000 kali 8 ya. Jadi 8 galon gitu loh teman-teman. Kemudian telur 100.000 kemarin 1 kilonya itu sekitar 27.000 gitu loh teman-teman. Kemudian susu anak 2,5, ini ada kalanya kembali ya. Kemudian beras 250.000. Sebetulnya beras itu kan aku kurang lebih sih rata-rata 70 sampai 75.000 ya. Anggap aja 75.000. Aku kan pakainya tuh sekitar 10 sampai 15 kilo ya. Kalau 10 kilo kan 150 ya. Terus kemudian kalau 15 kilo kan 225. Jadi insya Allah cukup ya kalau untuk beras. Kemudian kebutuhan kucing, kemudian dana jaga-jaga 150. Dana jaga-jaga ini bisa macam-macam ya untuk nutupin yang lain. Jadi kebutuhan yang tiba-tiba
Kemudian uang lauk ada 200.000 sama cicilan uang gas ya 50.000. Jadi cicilan uang gas itu udah terkumpul 100.000 ya teman-teman. Oke, untuk di dompet pintar sudah selesai. Sekarang lanjut kebutuhan yang lain ya. Di sini kan juga ada saving and giving, yaitu pendidikan anak. Ini sudah aku arsir ya. Pendidikan anak setiap bulannya memang sudah dianggarkan ya 100.000 untuk pendidikannya Omar kelak ya teman-teman. Sebetulnya tuh pendidikan anak ini sendiri aku tuh terbilang cukup telat ya, karena seharusnya tuh ketika aku menikah, maksudnya ketika aku sama Pak suami menikah tuh seharusnya sudah ada rencana untuk pendidikan anak ya seharusnya. Jadi harusnya sudah mencukupi ya, karena kan pendidikan anak bukan sekedar TK, SD gitu ya. Kepingnya kan pasti ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian aku juga ada kurban 2025 itu 200.000. Dan alhamdulillah ya di bulan ini sudah pas ya 3 juta. Jadi insya Allah semoga nggak ada kendala ya. Kita mau kurban di tahun 2025. Insya Allah kambing ya teman-teman. Kemudian di sini ada dana darurat 150.000. Jadi dana darurat ini digunakan jika ada apa-apa ya di kemudian hari, kita nggak tahu. Jadi ini aku anggarkan aja ya setiap bulannya 150.000. Sebetulnya untuk dana darurat sendiri itu ada hitung-hitungannya gitu loh teman-teman. Berapa kalinya gaji gitu loh. Aku tuh pernah baca, tapi untuk saat ini aku mampunya tuh 150.000 ya. Karena kan masih ada kebutuhan yang lain yang perlu dipikirkan. Kemudian juga ada sedekah. Kalau untuk sedekah itu ini ya ada sendiri. Dan aku kalau sedekah itu nggak di satu orang aja ya, bisa ganti-ganti gitu loh teman-teman, kan kita harus nyebar ya, nggak hanya ke satu orang aja. Kemudian juga ada tabungan utama itu 300.000 ya. Ini aku baru anggarin tabungan utama ini baru sekitar 3 atau 4 bulan ke belakang ini teman-teman. Itu aku anggarkan, itu juga buat tabungan juga ya di kemudian hari. Kemudian juga ada sisa di bulan Oktober ya. Sisa bulan Oktober kan sekitar 600-an ya, 602.000. Oh iya, di sini aku nggak ada unsur pamer ya atau sombong ya teman-teman, atau bermaksud menggurui siapapun, karena di sini aku cuma sekedar sharing aja ya. Siapa tahu ada yang terinspirasi atau mungkin memotivasi gitu ya. Semoga inspirasinya pun yang baik-baik ya teman-teman, yang buruknya nggak usah ditiru ya, karena kan aku ini cuma manusia biasa aja ya. Oke, di sini aku sedang menulis gitu ya untuk tabungan utama. Jadi aku tuh sudah nabung selama 4 bulan ke belakang ini ya. Jadi dari bulan Agustus kemarin sampai di bulan November ini, jadi sudah 4 kali aku nabung tabungan utama ya. Jadi kurang lebihnya sudah 1,2 jumlahnya ya. Tabungan utama ini sebetulnya aku niatkan itu dalam pikiran aku ya, mungkin nanti ke depannya pengen renovasi rumah, atau misalkan untuk tambahan-tambahan mungkin ada rezeki buat umroh gitu ya, itu ada di tabungan utama ya teman-teman. Oke, ini adalah sisa anggaran aku di bulan Oktober ya, ada 602.000, alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini aku mau tabungkan dulu, kan aku ada challenge ya, challenge yang 2000-an, yang 1000-an ya teman-teman. Jadi nanti aku memasukin dulu challenge yang 1000-an. Challenge 1000-an ini tuh cukup agak susah ya untuk mendapatkan uang Rp1.000 teman-teman, nggak segampang 2000-an. Nah di sini kan aku kan nggak ada ya tabungan 2000, udah selesai ya, jadi aku belum nerusin. Sebetulnya aku sering banget dapat uang 2000-an dan aku belanjain, aku jajanin, karena kan aku nggak punya ya tabungan 2000-an. Kalau punya mungkin aku bakal simpen. Tapi kalau untuk 1000-an itu memang agak sulit gitu loh. Kalau kalian gimana nih teman-teman? Gampang apa susah nih untuk ngumpulin uang 1000? Dan ini karena 1000-annya tuh belum genap 5 lembar, jadi belum aku tuliskan ya, karena kan harus satu kotaknya tuh ada 5 lembar 1000-an, jadi aku kumpulin dulu aja ya teman-teman. Ini padahal target aku ada 500.000, ini sedangkan aku tuh masih dapat sekitar 15.000-an teman-teman untuk 1000-an ini. Masih jauh dari pandangan ya. Oke, selanjutnya itu kan ada sisa 600.000, jadi aku masukin aja ke sini lagi ya, ke pendidikan anak 100.000, jadi ada tambahan ya. Jadi tadi kan 100.000 dari anggaran bulanan, kemudian aku tambahin lagi 100.000 dari sisa anggaran di bulan Oktober ya teman-teman. Jadi tabungan pendidikan anak aku per bulan November ini adalah 2.500.000 ya.
Ini aku masih belum tahu ya apakah mau diubah ke tabungan emas. Aku kemarin sih sudah bilang sih ke Pak suami, tapi nanti kata Pak suami, dipikirin dulu gitu ya. Karena kan tabungan emas itu kan, lebih ke apa ya, jangka panjang ya. Misalkan 5 tahun atau berapa tahun gitu ya. Ini sedangkan sepertinya kan bakal kepake di 2 tahun ke depan ya. Jadi masih dipikirin sih mau ke tabungan emas atau kita simpen dulu gitu ya. Ini kan aku simpennya ke rekening BCA yang tanpa, admin ya. Jadi nggak ada potongan admin sama sekali. Jadi, nggak akan apa ya, maksudnya nggak kepotong sama admin, jadi masih tetap uangnya segitu. Oke, nih aku masukin juga ke dana darurat ya, 150.000. Jadi dana darurat sekarang ada tambahan ya, yang tadinya dari anggaran bulanan 150, aku tambahin lagi 150.000 dari sisa bulan kemarin. Nah, tadi kan sisanya kan 600 dikurangi 100.000, ada 500 kurangi 150, jadi tinggal 3,5. Nah, ini sekarang mau aku masukin aja ke tabungan aku kalender ya. Nah, ini tabungan kalender kan untuk di bulan Oktober kemarin ada yang belum aku isi ya. Jadi ini aku mau hitung ya, aku mau isi berapa. Karena kan untuk sisa yang kemarin masih ada sisa uang 3,5 ya teman-teman. Lagi pada ngapain nih teman-teman? Sambil nonton video aku, sambil rebahan atau sambil beraktivitas? Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya. Semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Makasih ya sudah mau ngeklik videoku ini dan semoga aja teman-teman gak bosan ya nonton video aku tentang budgeting, tentang saving challenge, ataupun video-video aku selain budgeting ya aktivitas-aktivitas lainnya. Dan di video kali ini kayaknya aku nggak bagi tips ya teman-teman, aku hanya menjelaskan aja apa isi video gitu. Kalau menurut kalian yang suka nonton video aku ini sukanya tuh video yang ada tipsnya atau video yang aku menciptakan aja gitu ya di isi videonya gitu teman-teman. Mungkin bisa kasih masukan ya ke aku lewat komentar. Terima kasih ya. Oke, ini aku sudah isi ya untuk apa nih tabungan kalender aku. Jadi kan kemarin itu sudah terisi sekitar 150.000 ya. Terus ini kemudian aku isi lagi 3,5 ya. Karena kan kekurangannya sebetulnya cuma 340.000 lebih, tapi aku genapin aja jadi 3,5. Jadi total semuanya ada sekitar 500 ribuan ya teman-teman. Alhamdulillah ya, jadi di bulan Oktober aku juga isi ya untuk kalender. Dan ini aku mau bikin lagi untuk di bulan November. Semoga aja dilancarkan sama Allah ya. Jadi untuk sisa aku di bulan Oktober sudah terisi semua ya. Jadi untuk dana pendidikan anak 100.000, dana darurat 150.000, dan untuk tabungan kalender 3,5 ya. Untuk 2.000-nya untuk challenge aku yang 2.000-an. Sedangkan challenge aku 5.000, 10.000 tuh nggak ada ya karena nominalnya nggak ada, jadi libur dulu ya teman-teman. Nah, sepertinya aku bakal bikin challenge baru ya karena untuk kurban udah selesai alhamdulillah. Jadi insya Allah aku akan bikin challenge baru ya teman-teman, tapi masih aku pikirin. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Semoga ada manfaatnya, ada hal baik ya yang bisa ditiru, yang buruknya nggak usah ditiru. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, perilaku yang kurang baik selama di video ini ya teman-teman, karena kan aku cuma manusia biasa aja ya. Dan sampai jumpa lagi ya di next video. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.